wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam pemuda, salam olahraga. Yang pertama yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029, Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayanu Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo. Pak Zainul Amali, dan juga umpan buat Pak Roy Suryo. Semalam saya menyaksikan acara di iNews TV, yaitu Rakyat Bersuara. Lagi-lagi Rismon memframing UGM, menjelek-jelekan UGM. Dalam hal apa? Dia menuduh bahwa ijazah di UGM itu tidak ada yang berkacamata, hanya Jokowi saja. Dan UGM sepertinya dituduh membuat aturan hanya untuk mengakomodir Jokowi. Ini kan luar biasa, menjelek-jelekkan UGM, memframing UGM. Saya jadi bertanya-tanya, apakah dia benar-benar alumnus UGM? Saya semakin hari semakin tidak yakin dia alumnus UGM. Karena apa? Karena banyak hal yang tidak dia ketahui tentang UGM. Tentang seluk-beluk romantika mahasiswa zaman dulu bikin skripsi, dia tidak tahu. Akhirnya memframing. Terus sampai yang terakhir semalam dia ungkapkan di Rakyat Bersuara bahwa di UGM tidak ada foto ijazah berkacamata, hanya Jokowi, dan itu UGM membuat aturan baru demi mengakomodir Jokowi. Ini sebuah penyesatan, framing, bahkan cenderung membuat fitnah untuk UGM. Saya terus terang menjadi ragu, apakah Rismon ini benar-benar alumnus UGM? Saya kok tidak yakin ya. Ya, ketidakyakinan saya didasarkan pada dia terlalu banyak tidak tahu tentang UGM. Seperti yang tadi saya katakan, dia tidak tahu seluk-beluk mahasiswa zaman dulu bikin skripsi. Dia tidak tahu bahwa di zaman dulu ada fase sarjana muda untuk mahasiswa program sarjana ketika SKS-nya baru 120 SKS. Dia tidak tahu bahwa dulu di zaman itu juga ada program studi tertentu, dosen tertentu yang mengistilahkan skripsi dengan tesis. Banyak hal yang dia tidak tahu tentang UGM. Saya di Kagama, di keluarga alumni Gajah Mada, jadi pengurus saya. Sudah lama saya berkecimpung di lingkungan alumni, mengikuti munas, mengikuti pertemuan, mengikuti reuni, mengikuti ini itu. Di tingkat regional, di tingkat nasional. Selain jadi pengurus di Kagama, saya juga banyak mengurusi tentang komunitas di Kagama. Sejauh ini saya tidak pernah mendengar ada jejak-jejak Rismon di kampus, jejak-jejak Tifa di kampus. Saya jadi curiga, jangan-jangan mereka memang bukan alumnus UGM, tapi orang yang sengaja untuk menghancurkan nama UGM. Saya terus terang, kalau alma mater saya dijelek-jelekan terus, saya benar-benar emosi. Kamu nggak tahu banyak, Mon, tentang UGM ternyata. Anak kemarin sore kamu itu. Saya jauh lebih tua dari kamu. Saya tunjukkan video Rismon yang tadi malam selalu memutar kaset rusak, memframing UGM, menjelek-jelekan UGM. Kalau kamu tidak suka dengan Jokowi, hadapi Jokowi. Jangan bawa-bawa UGM terus. Dulu saya sudah pernah bikin postingan tentang ijazah UGM yang berkacamata. Tapi rupanya hal itu tidak berpengaruh sama sekali bagi para penuduh ijazah palsu. Diulang lagi. Baiklah, saya ulang lagi untuk memposting ini, walaupun dengan saya perbarui. Akan saya putarkan video yang bikin saya selaku
alumnus UGM ya cukup jengkel kalau alma mater saya selalu dijelek-jelekan terus oleh orang yang tidak saya kenal. Terus terang saya selama berkecimpung di keagama, di komunitas-komunitas, saya nggak pernah dengar jejak Rismond di UGM tuh. Jangan-jangan dia memang bukan alumnus UGM. Kacamata. Jadi foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo. Satu-satunya UGM, ijazah UGM. Ya. Nah sekarang itu tadi sudah saya baca semua mulai di UI, ITB segala macam sampai sekarang itu tidak dibolehkan berkacamata. Nah UGM ya untuk menyesuaikan foto ijazah berkacamata Jokowi diubahlah aturan itu. Kurang ajar. Mulai kapan? Karena tahun 98 saya lulus teknik elektro UGM. Itu nggak boleh itu sama sekali tuh, pantang. Nah sekarang yang kita baca syarat yudisium di UGM itu boleh berkacamata asal jangan hitam. Jadi boleh kacamata pink, kacamata biru terong, kacamata jingga, kacamata hijau tua, kacamata kuning pelangi, jingga biru demi Jokowi. Kurang ajar banget. Ada di buku saya. Bayangkan, Bang. Artinya apa? UGM seharusnya membuat syarat itu berdasarkan saintifik. Kenapa sih dilarang Sok-sokan kacamata itu? Karena memang bodoh ini tapi sok-sokan. ada titik-titik kunci muscle, ada gradasi warna yang perlu untuk identifikasi. Sok ilmiah, tapi nggak sesuai realita. Makanya pantang dilarang menggunakan kacamata, apalagi di ijazah. Tentunya foto ijazahnya Pak Jokowi berkacamata, ya sudah melanggar aturan itu. Oleh karena itu, ya kita kembali ke awal lagi. Ujungnya kembali ke awal. Tidak ada foto ijazah berkacamata apalagi UGM. Jangankan UGM, Cooper. foto di SIM saja nggak boleh kacamata. Foto di KTP nggak boleh berkacamata. Foto di paspor nggak boleh berkacamata. Itu bukan hanya sembarang larangan, itu memang saintifik. Sekitar mata itu sangat dibutuhkan untuk identifikasi, makanya dilarang. Pertanyaan bikin jengkel. UGM diserang langsung, seolah-olah UGM bikin aturan hanya untuk menyesuaikan Jokowi. Baru tadi pagi saya tuh di status seorang teman senior, profesor dari Fakultas Teknik, dia mengupload dokumen penting di UGM pakai kacamata juga tahun 73. Di UGM dulu itu sebelum wisuda kita disuruh mengumpulkan beberapa eksemplar pas foto. Satu ditempel di ijazah, satu ditempel di buku alumni. Dua barang itu diberikan ketika mahasiswa wisuda. Beberapa eksemplar lagi ditempel di mana saya kurang tahu, yang jelas untuk kepentingan administrasi. Jadi ketika mahasiswa akan wisuda, dia mengumpulkan beberapa eksemplar foto dan bisa dipastikan beberapa eksemplar foto itu sama. Tidak mungkin foto dari berbagai macam pose, dari berbagai macam waktu pembuatan yang berbeda dikumpulkan. Pasti satu jenis. Jadi foto di ijazah saya yakin 100% sama dengan yang ditempel di buku alumni. Sekarang saya tunjukkan bukti di buku alumni dulu. Ini saya kebetulan punya 4 buah buku alumni. Setiap mahasiswa UGM yang wisuda langsung diberi buku alumni. Kalau di era saya diberi buku alumni, diberi ijazah. Foto yang ada di sini sama persis yang ada di ijazah. 100% sama. Buku alumni isinya apa? Nama, alamat, terus nama orang tua, alamat orang tua, pekerjaan orang tua, isinya begitu.
foto si wisudawan ada di sini. Sama persis dengan yang di ijazah. Saya ambil satu contoh saja di buku ini, buku wisuda. Buku wisuda ini 19 Mei 1992. Periode wisuda 19 Mei 1992. Secara acak saya buka, banyak sekali foto alumni yang pakai kacamata. Ini tadi saya barusan aja. Nih, pakai kacamata. Nanti kalau mau bukti saya scan-kan, tapi dari sini aja sudah kelihatan. Banyak sekali, terlalu banyak. Mungkin di buku ini puluhan, bahkan mungkin ratusan. Nih, kacamata. Nih, kacamata. Nih, kacamata. Maaf ya, agak blur. Nih, atas bawah pakai kacamata semua. Bapak ini dengan ibu ini. Terlihat, bayang-bayangnya pakai kacamata. Ini tidak semua ya, hanya saya jadikan contoh saja. Ini dalam satu lembar ada atas bawah pakai kacamata semua. Nih, masnya pakai kacamata. Nih, mbaknya pakai kacamata. Banyak ini. Nih, kacamata. Nih, kacamata. Nih, kacamata. Sangat banyak. Nih, kacamata. Sangat banyak sekali. Di satu buku periode wisuda ini puluhan yang pakai kacamata. Belum buku-buku wisuda yang saya miliki 4 buah ini. Ini totalnya bisa ratusan. Ini di buku wisuda, di mana saya tadi katakan bahwa foto di buku wisuda hampir bisa dipastikan 100% adalah sama dengan foto yang ada di ijazah. Karena dulu setiap mau wisuda, para calon wisudawan, wisudawati disuruh mengumpulkan beberapa eksemplar foto yang sama.